Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 11 ya. Baik, pada hari ini Pak Dandi akan menjelaskan atau melanjutkan materi kita, yaitu materi tentang CNC ya. Tapi sebelumnya akan saya sampaikan dulu tentang pembelajaran CNC ini. Saya akan sedikit membahas tentang Google Classroom kita. Perhatikan yang ada di layar kita ini, bahwa di layar kita itu ada satu program semester, 2 absensi, 3 materi, kemudian yang keempat adalah tantangan. Ini saya hitung dulu supaya nanti hitungnya nanti aja, nggak bisa. Oke, saya jelaskan sebentar. Program semester itu adalah program yang akan kita lalui selama 1 semester. Besok ngapain, kemarin ngapain, besoknya lagi ngapain, itu semua sudah ada di sini. Nah, ini paling enak kalau materinya sudah komplit semua. Sebenarnya anak-anak tinggal buka aja, klik terus. Tapi karena materinya masih menyusun satu persatu ya, sehingga anak-anak diminta aktif dan sabar. Kemudian absensi ini sebenarnya dulu Pak Dandi itu meminta anak-anak absennya di sini, tapi seiring berjalannya waktu, kalau saya evaluasi tidak efektif, sehingga absennya itu nanti itu dari ini Mas Mbak, itu dari setiap pertemuan itu kalau Anda aktif mengisi refleksi, maka akan saya masukkan ke absen. Nah, tapi di kolom absensi ini, coba kalau kita lihat itu akan saya rekap pertemuan setiap sebulan sekali, sehingga ini bisa kelihatan setiap sebulannya itu si A, si B itu tidak berangkat, tidak aktif berapa kali. Lah, ini saya ambil dari mana? Saya ambil dari ini, materi dan tantangan atau tugas ini. Apabila contoh ini, saya pada saat pertemuan 2, 4, 5 itu saya ambil absen berdasarkan keaktifan Anda di sini. Lah, Pak, saya harus aktif di mana? Nah, tiap akhir sesi pembelajaran pasti di sini ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini contoh pertanyaannya. Ini yang saya tebal, dan kamu silahkan di kolom kamu itu pasti ada pilihannya. Kalau itu berupa pilihan ganda. Taruhlah ini pertemuan yang ke-4 kita coba. Nah, di pertemuan 4 ini kelihatan nih yang sudah merefleksi pembelajaran atau aktif di pembelajaran itu 16 anak. 16 anak dengan menjumlah A, B, C, D. Pilihan jawaban D itu 14 anak. Yang A itu 2 anak. Artinya yang menurut saya benar itu adalah yang ini D. Berarti selamat kepada 14 anak ini yang sudah benar lah. Otomatis pun akan saya bedakan dan yang benar yang salah. Tapi intinya anak-anak baik itu yang salah, yang benar, sudah aktif di pembelajaran ini atau 16 anak ini saya anggap hadir gitu ya. Saya anggap hadir. Tapi yang tidak hadir ya ini 15 anak ini. Nah, begitu juga dengan tugas. Kalau tugas jelas siapa yang mengumpulkan akan saya absen gitu ya. Apabila ada tantangan ini berupa Google Form, itu akan saya absen. Nah, harapannya anak-anak di pertemuan kelima ini, kalau kita lihat pertemuan kelima ya, pertemuan kelima ini silahkan Anda isi refleksinya berupa esai ini. Tapi sebelumnya Anda harus belajar ini, silahkan buka ini materinya. Nah, materinya apa akan saya terangkan. Nanti akan saya tambahkan videonya di sini penjelasannya. Tapi ini ya sudah memang ini video ini yang Anda lihat. Kemudian kita langsung saja, pertemuan kelima ini adalah tentang apa? Ini adalah tentang tentang ini, perbedaan program absolut dan inkremental ya. Oke, apa sih? Jadi saat kita memprogram sebuah program di mesin CNC, pasti kita akan ditanyain, kamu mau memprogram pakai cara absolut apa cara inkremental? Apa sih Pak? Saya belum tahu itu. Oke, akan saya jelaskan sedikit tentang ini. Oke, saya zoomnya saya perkecil aja biar jelas di tampilan Anda. Nah, ini adalah salah satu contoh program kita ya, salah satu contoh program kita. Ini yang dimaksud program itu seperti ini anak-anak. Jadi contoh kita membuatnya seperti ini benda kerjanya. Nah, ini itu bisa berjalan atau mesinnya bisa berjalan jika sudah diberikan program-program ini.
Nah, program ini itu ada dua cara manual dan cara pakai aplikasi atau aplikasi Mastercam lah. Mungkin itu kamu akan dapatkan besok di semester 2. Nah, tapi di semester pertama yang ingin saya sampaikan adalah anak-anak membuat ini secara manual pakai logika Anda, logika berpikir atau pakai tulisan tangan Anda. Ini sangat mudah. Nah, ini adalah programnya. Ini programnya, kalau terlalu pecah saya kecilkan sedikit ya. Ini programnya. Nah, kemudian anak-anak itu diminta untuk memasukkan angka-angka. Lah, ini angka-angka apa itu? Nah, kemarin sudah saya jelaskan toh, kalau ini itu adalah angka-angka apa? Ini itu adalah angka-angka yang digunakan sebagai bahasa program. Contoh taruhlah di sini ya, Mas, Mbak. Nah, di sini akan saya sebut aja di sini. Ada kode-kode mungkin yang ini G90 itu ya apa? Kode yang menerangkan ini adalah sistem absolut. Lah, apa sih itu sistem absolut, Pak? Nanti akan saya jelaskan. G54 itu adalah apa nih? G54 di sini ada nggak? Oh, rupanya nggak ada. G54 G0 ini jelas kelihatan di sini G0 itu G00 ini. G00 ini adalah pergerakan pahat tanpa pemakanan, artinya pada garis kode tersebut pahat bergerak tanpa adanya pemakanan. Jadi pahatnya aja yang bergerak tapi belum menyentuh benda kerja. Di mana G0-nya X36Z1. Nah, ini X36Z1. Nanti akan saya jelaskan ini itu apa ya. Yang ingin saya tekankan di slide ini adalah apa? Ini kode-kode ini punya arti di sini. Nah, kamusnya dulu kemarin yang Pak Dandi sudah jelaskan. S1000 itu apa? Ini S1000 ada. Kalau ini kan S8000 ya, nggak apa-apa. Saya jelaskan sedikit. Memiliki arti bahwa spindle tersebut berputar dengan kecepatan 8000. Kalau ini contohnya 8000 ya. Kalau ini 1000 berarti 1000 RPM. M03 itu apa? Merupakan kode yang berisi perintah untuk menghidupkan spindle searah jarum jam. Ini M03. Nah, baru memasuk program-program ini dan M05 dan M30. M05 ada nggak di sini? Tidak ada. Kalau adanya M30. M30 itu merupakan kode yang berisi perintah mematikan keseluruhan program. Berarti program selesai. Nah, anak-anak silahkan boleh dibaca sendiri di kamus kemarin yang saya berikan contoh program-programnya ya. Silahkan. Ini adalah salah satu contoh-contohnya saja. Nah, saya akan fokus kembali ke judul, yaitu apa sih absolut dan incremental, karena setiap program itu pasti ditanyain kamu itu pakai teknik absolut apa incremental. Ini adalah cara pandang ya, tapi sebelum ke arah situ akan saya jelaskan dulu koordinatnya. Kenapa? Karena ini adalah ada sumbu X, Z, XZ itu apa Pak? Nah, ini dapatkan dari sini. Ini adalah gambar CNC, gambar mesin bubut CNC tanpa atas ya. Kalau kamu lihatnya dari atas, lah ini akan saya perjelas lagi pakai sumbu. Saya pakai garis apa namanya, saya kasih gambar garis ini aja lah, biar gampang. Ada sumbu X dan ada sumbu Z. Jadi tidak ada sumbu Y pada sistem bubut ini ya. Ingat, tidak ada sumbu Y, ada sumbu X dan Z. X itu adalah arah maju mundurnya pisau. Jadi pisau ibaratnya ini tangan ini ya, ini adalah pisau maju mundur ini. Nah, ini adalah sumbu X dan ini adalah sumbu Z. Nah, di sini saya terangkan ada yang namanya plus dan min. Apa itu? Terangkan. Apabila sumbu ini X ini adalah ke arah sana, ke arah maju atau menjauhi kita, ibaratnya ini ya. Kamu kan berdiri sini, ini tampak atas. Menjauhi kita, berarti pahat itu atau pisau bubut itu, pisau bubut itu bergerak ke sumbu X plus. Pusatnya kan di sini senternya. Kalau ke sini berarti minus. Ya, pembacaannya minus. Nah, ini artinya ini positif semua nih, plus X35, X16, X16 artinya dia bergerak ke sana sejauh 16 mm. Dia bergerak ke sana sejauh 24 atau 40. Nah,
Itu ya untuk yang X-nya ya, plus. Kalau yang minus, coba dilihat angka minus ini negatif semua ini, Z-nya minus, berarti artinya apa? Pisau bergerak ke arah kiri. Artinya jika pisau bergerak ke arah kiri, pasti pisau itu akan bertubrukan dengan benda kerja, yang artinya benda kerja itu akan terkikis atau termakan atau hilang atau ya terbubut lah bahasanya ya. Itu X plus dan Z min. Oke, diperhatikan ya, tidak ada sumbu Y. Oke, setelah kita belajar koordinat pada mesin bubut, kita akan belajar apa itu absolut dan inkremental ya. Nah, yang berikutnya Pak Dendi menjelaskan tentang perbedaan absolut dan inkremental. Nah, ini intinya di lawe tenanan ya, iki segone ibaratnya mau jajane saiki segone. Oke. Iya. Iki tabel-tabel apa iki? Wes saiki sekarang anak-anak gatek gesek wae arah kursornya, karena Pak Dandi tangannya ini enggak kelihatan tangan, hanya tangan ini ya. Apa sih ini Pak, tabel-tabel opo iki? Oke, intinya rencananya kita itu ingin membuat benda seperti ini. Ini tampak samping ya, tampak samping. Berarti iki kaya benda apa ya Mas ya, nek nang omahmu kuwi apa iki, ana bunder, terus ana cowakane kaya ngene, terus kaya wasbuh. Spokman kayak gini bendanya ya. Kamu imajinasikan sendiri, karena Pak Dandi ini belum sempat memberikan ini. Bendanya itu bulat, terus yang atas kecil, ya pada bulat. Ini tampak samping, kalau dibelah jadinya seperti ini. Oke, bubut ya. Kamu imajinasikan kalau ada videonya itu mungkin lebih enak, komponennya apa gitu. Baik, absolut dulu saya terangkan apa sih program absolut. Anda itu apabila ingin membuat suatu benda akan ditanya dulu mau pakai program absolut apa inkremental. Jadi ini itu adalah cara pandangnya Anda saja ya, cara pandangnya gini. Saya bacakan pengertiannya. Yang absolut itu hanya satu titik yang dianggap 0,0 sebagai pusat benda kerja, maka pembacanya sebagai berikut. Nah, maksudnya apa? Ini saya pakai pensil dan jelas. Hanya ada satu titik yang dianggap 0,0. Artinya gini, kamu itu ingin membuat program dari membuat benda kerja ini di beberapa titik. Kan mesin bubut itu kan kerjanya kan gini Mas ya. Pertama kan sret gini, ratakan sret B, kemudian arahkan ke sini sret ke C, kemudian pisaunya bergerak lagi ke sini sret ke D. Tapi benda kerjanya muter loh ya. Nah, otomatis kan dia membentuk yang ini juga, kemudian sret ke E. Nah, iki tapi yo aja dibayangke mangan iki akeh semene iki, nggak mungkin. Ini ketebalan paling kan sedikit lah. Kita itu kan belajar alur program aja ini, A ke B ke C ke D ke E. Nah, ini kan ada koordinatnya, ini bisa kita atur. Oke, titik awal mulanya itu pasti di tengah ya, titik pusatnya itu di tengah A. Nah, absolut itu mengacu bahwa titik pusatnya hanya satu saja di A. Berarti A ini boleh kita sebut 0,0. Wes, ora usah manut iki, angka iki kan ditarik ngene kan kowe tarik ya wis 7, pira wis. Komen anggap ini adalah 0,0. Tak tulis jelas 0,0. Berarti A adalah 0,0 ya. Pahami dulu, A adalah 0,0. Oke, ini kita sepakati dulu. A adalah 0,0. Kemudian mau bergerak ke B pisaunya, seret. B ya. Berapa Pak menuju ke titik B? Karena ini membentuk apa namanya,
suatu ukuran 4, saya kan pakainya kotak-kotak nih, bener atau pena, berarti 4 blok ya, 1 2 3 4. Karena membentuk sebuah sisi dengan ukuran 4, maka nulisnya B itu adalah sumbu B itu berarti bergerak ke sumbu X ya, ini ya, lihat ini X itu yang ke atas, kalau Z itu yang ke sini. Berarti titiknya adalah kalau di koordinat ini ya, kalau di koordinat ini maka ini akan membentuk membentuk ukuran 4, maka kamu nulisnya titik B adalah 4,0. Kenapa 0 Pak? Karena si sumbu Z-nya itu belum ke arah sana, dia masih hanya di kisaran ini aja, karena kan dianggapnya sisi ini adalah 0, berarti bergerak ke atas, berarti adalah B adalah 4,0. Oke, berarti sudah terbentuklah sisi, kamu kan berarti otomatis sudah bubut ini semua, yang ini kan sudah terbubut juga. Kenapa? Karena kan bendanya otomatis muter Mas ya, bendanya muter, berarti otomatis kamu membuat sumbu 4 blok, membuat garis 4 blok. Kemudian ke C, B ke C. Oke, B ke C, X nya tidak bergerak sama sekali loh ya, X nya tidak bergerak sama sekali, berarti boleh dipakai bahwa titik C itu tidak berubah dengan B. Titik X nya berapa itu? 4. Nah ini 4. Z nya berapa Pak? Karena ini berubah nih, mundur, berarti kan kita kalau nolnya di sini 1 2, berarti kan ini berapa? Minus 2. Berarti sumbu C atau titik C adalah 4, minus 2. Oke, sekarang yang D. Yang D ke arah atas, berarti ada perubahan sumbu X ya. Supaya menjadi berapa diameternya? Nah, 1 2 3 4 5 6. Ada 6 blok, berarti kan ini akan kita tulis X-nya 6, Z-nya berapa? Z-nya adalah Z-nya tidak terjadi perubahan ya antara C ke D ya. Nah, Z-nya adalah 0, 6,0. E berapa E? D ke E terjadi perubahan ke sumbu Z. Oke, Z-nya berubah, berarti Z-nya berubah dari berapa ini? Dari 1 2 3 4 5 6. Minus 6 Z-nya, karena ke arah kiri berarti minus 6 ya, minus 6. Kemudian X-nya tidak terjadi perubahan, berarti masih bisa kita jiplak sama dengan D, berarti adalah 6. Nah ini XZ itu apa sih? Ya tadi XZ itu adalah ini Mas. Nah ini XZ itu adalah ini sumbu perubahan, sumbu yang bergerak pada sumbunya pada mesin bubut lah ya. X dan Z itu berarti ke arah dalam, X itu adalah yang positif berarti ke arah menjauhi kita, kalau jauh ini, kalau gambarnya ini ya, Z itu ke arah dalam. Itu sistem absolut, artinya kita membuat program XZ ini dasarnya adalah di satu titik, akhirnya terbentuklah seperti ini. Ini salah, ini XZ ini ya, ngantuk ini ZKB bro, iki ZKB. Iki ya padha iki Z. Nah, terus giling-giling ya. Kemudian ini yang inkremental. Nah, bedanya kalau inkremental itu titik yang terakhir kita tuju itu dianggap sebagai 0,0. Kalau tadi 0,0-nya di sini, kalau ini titik yang terakhir itu kita sebut sebagai 0,0. Berarti dimanapun tempatnya, ini mana yang terakhir itu ya 0,0. Di sini terakhir berarti 0,0 ya. Bendanya podo iki tak gantung. Bendanya kayak ngene iki. Kayak ulekan. Oke, kita sekarang dari titik A. A itu berarti tak kayak tadi kan 0,0 nih, podo A adalah 0,0 karena titik kita awal mulanya ya di sini nolnya, kita coba titik yang kita tempatkan di sini 0,0. Sekarang ke B berarti B-nya kan naik nih 1 2 ya, B-nya kan naik ke atas,
Berarti X-nya berubah berapa? 2. Oke. Beda karo mau ya. Mau munggah neng dhuwur karena sistemnya kita pakai sistem absolut, maka kita nulisnya tidak 2. Walaupun gambarnya sama, kita nulisnya adalah 4 kalau di absolut. Tapi kalau di incremental, karena ini kita mainnya itu main blok-blok ketok iki, oh iki kaya main apa Mas? Oh, ular tangga ya, ular tangga. Berarti karena ini oh 2 Pak, ini 2 blok, berarti kita tulisnya 2. Karena Z-nya tidak ada perubahan ke arah kiri, maka ya masih sama, Z-nya adalah 0. Berarti titik B adalah 2,0. Sekarang yang C, B ke C. Oke, terjadi perubahan sumbu Z. Z-nya berubah ke arah karena, nah bedanya di sini Mas. Kalau di absolut ya, kalau di absolut titiknya kan tadi kan nolnya dari sini. Karena B ke C maka dianggap nolnya sekarang menjadi di sini, bukan lagi di sini. Nolnya di titik B, 0,0-nya di titik B. Berarti berapa? Nah, kalau kamu ingin ke C berarti kan Z-nya berubah nih. Z-nya berarti minus 2. 1, 2. Z-nya minus 2. Oke. Nah, X-nya berapa? X-nya karena tidak berubah, ya, X-nya karena tidak berubah dan dianggap tadi adalah yang terakhir adalah 0,0, berarti X-nya 0. Nah, ini coba lihat C. X-nya 0, berarti titik C ini adalah 0,-2. Nah, mulai beda ya, mulai paham ya. Berarti titik 0,0-nya sekarang sudah tidak di A lagi tapi di B, dianggap 0,0. Berarti koyo main ular tangga, wis bar A ke B, B ke C, berarti dianggap B adalah titik tumpuan. Dia bergerak minus 2. Oke, minus 2, 1, 2. Tapi X-nya karena tidak berubah dan dianggap tadi adalah 0,0, berarti X-nya 0. Sekarang yang C, wis mulai paham gini. C. Sekarang C itu C ke D. Berarti C kan dianggap 0,0. Terjadi perubahan C ke D, ya kan? C ke D. Ya, yang berubah kan X otomatis. Nah, berapa blok ini? 1. Berarti X-nya 1 dilihat. Ah, podo X-nya 1. Sekarang piye, terjadi perubahan Z enggak? Enggak, karena kan enggak. Kenapa? Karena Z-nya tidak berubah ke arah sini, Pak. Oke, tidak berubah. Nah, tapi Z-nya piro? Ya, karena tadinya dianggap C jadi 0, berarti Z-nya adalah 0. Oke, titik D adalah 1,0. Oke, 1,0. Sekarang titik E. D ke E terjadi perubahan pada sumbu Z. Oke, betul. Berapa perubahannya? 1, 2, 3, 4. Berarti Z-nya min 4. Oke, betul, min 4 ya. Tapi terjadi perubahan enggak di sumbu X? Tidak. Tapi D-nya dianggap 0 tadi. Oke, berarti adalah 0. X-nya 0. Nah, berarti sumbu-sumbu ini Mas ya. Jadilah sumbu 0, X0, Z0, X2, Z0, X ini min 2 gitu ya. Nah, berbeda enggak dengan ini? Berbeda, jelas berbeda. Sehingga memang betul kalau kamu dikasih program lagi, program apa, absolut apa incremental, dasarnya dari mana lah? Ini kamu tahu bahwa program absolut itu dasarnya dari 0, titik 0-nya adalah 1. Kalau incremental titik pusatnya adalah banyak, di mana titik terakhir yang dituju sebagai 0. Yes. Ngono tok ya. Pelajari lagi. Apa ke absolut apa incremental ya, dipelajari lagi, diulang-ulang video ini Pak Dandi. Nah, sekarang saya ingin kembali ke atas. Iki program apa iki menurutmu? Nek nonton iki program apa? Ini kita main dari G1 lah ya. G1 X16Z0. Nah, X-nya berubah 16, Z-nya 0. Nah, kelingan kan? Jika tidak terjadi perubahan milimeter angkanya dan ini sama, berarti ini adalah program absolut ya. Contohnya ini contohnya lagi ya, ini katakanlah ini tak terang ya, wis coba khawatir iki tak tarik ke iki gawe sisi iki, terus iki sudut ini kan sudut ke sini ya,
A, katakanlah ini A, tadi contoh A. Sekarang ini B. Nah, B berarti rene A ning B. Berarti kan kira-kira niki. Apa podo nalare podo ora, Mas? Coba dilihat. G1 X16 Z min 12. Berarti Z-nya bergerak ke arah kiri min 12, betul. Tapi X-nya masih memakai acuan lama tadi. Acuannya ini adalah X-nya 16 karena tidak terjadi perubahan sumbu X, hanya Z saja. Berarti masih kita pakai sumbu ini ya. Ini adalah absolut, ini adalah absolut ya. Kamu harus tahu betul apa itu absolut, apa itu incremental. Oke, sementara itu dulu ya. Tidak tahu boleh WA Pak Dandi ya. Sementara itu dan kamu boleh browsing sumber informasi ya. Sekarang kamu boleh belajar dari manapun. Pak Dandi hanya menyampaikan bahwa kita akan belajar absolut dan incremental. Perbedaannya apa? Minggu depan mungkin akan saya lanjutkan ke tahap berikutnya atau mengulang ini. Karena saya yakin untuk kelas 11 itu mungkin agak ilmu yang baru sehingga butuh pemahaman yang lebih. Oke. Ya, sementara itu dulu. Akan saya stop dulu videonya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.